Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah evaluasi sumber daya alam. Alhamdulillah kita sudah menginjak ke minggu ke-6, sehingga tinggal satu pertemuan lagi sebelum nanti UTS. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa nanti UTS tidak akan ada ujian, tapi berdasarkan dari hasil pembuatan jurnal ya. Nanti pembuatan jurnal dari yang tugas-tugas yang telah teman-teman lakukan nanti akan dibuat jurnal, dan nanti jurnal itu yang nanti akan dikumpulkan saat ketika UTS. Dan jangan khawatir, nanti pembuatan jurnalnya itu tidak mandiri, tapi nanti tetap dengan berdasarkan kelompok yang kemarin. Oke, di pertemuan minggu ke-6 ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Jadi di pertemuan minggu ke-6 kita akan membahas tentang daya dukung sumber daya lahan yang meliputi daya dukung lahan permukiman, pertanian, dan juga konservasi. Oke, ini sedikit menjelaskan kembali kemarin, jadi bahwa yang namanya sumber daya lahan itu kan dia memiliki yang namanya dua, yaitu potensi yang bisa dimanfaatkan dan juga kaitannya dengan kebutuhan. Jadi setiap lahan itu dia memiliki peruntukan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di satu sisi, lahan itu dia memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ketika potensi dan juga kebutuhan akan lahan itu dibenturkan, itu nanti akan menjadi yang namanya evaluasi lahan. Jadi yang dilakukan kita dalam mengevaluasi lahan itu adalah kita melakukan menganalisis kebutuhan lahan berdasarkan dari potensinya. Kenapa evaluasi ini perlu dilakukan? Agar kebutuhan lahan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi aktivitas kegiatannya itu sesuai dengan potensi yang ada. Jangan sampai nanti manusia itu misalkan butuhnya untuk pertanian, tetapi ditempatkan pada potensi lahan yang tidak cocok untuk pertanian. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, fungsinya evaluasi lahan untuk itu. Mana sih daerah wilayah yang cocok untuk pertanian? Nah, itu adalah yang dinamakan evaluasi lahan berdasarkan dari potensinya. Mana yang cocok untuk perkebunan, mana yang cocok untuk permukiman, mana yang cocok untuk konservasi. Itulah yang dilakukan dalam evaluasi lahan. Nah, kemudian untuk potensi lahan penilaiannya itu bisa dua, yaitu dengan kemampuan dan indeks potensi lahan. Nah, indeks potensi lahan sudah di minggu kemarin kita bahas, dan juga semoga teman-teman sudah mengerjakan dan sudah mengumpulkan. Kemudian kemampuan lahan mungkin teman-teman bisa nanti membaca sendiri ya, dan juga mungkin sudah pernah diterangkan sebelumnya, mungkin sudah pernah diajarkan, atau mungkin sudah pernah dipraktekkan juga di mata kuliah lain. Makanya saya memilih yang indeks potensi lahan. Kemudian kebutuhan akan lahan itu terbagi menjadi tiga secara umum ya, yaitu pertama untuk peruntukan domestik atau rumah tangga, yaitu untuk berupa permukiman. Kemudian untuk yang kebutuhan lahan untuk pertanian atau perkebunan, dan yang terakhir untuk konservasi. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang penilaian potensi lahan. Nah, yang akan kita lakukan di minggu kali ini, kita akan menilai kira-kira dari potensi yang ada di suatu wilayah atau di wilayah teman-teman, kira-kira tuh bisa tidak untuk mendukung kebutuhan manusia yang tinggal di tempat atau tinggal di wilayah teman-teman. Ditinjau dari tiga aspek. Dari aspek apa? Dari aspek domestik rumah tangga atau untuk permukiman, ditinjau dari aspek pertanian perkebunan, dan juga konservasi. Jadi di pertemuan kali ini kita akan mencoba menilai kira-kira berdasarkan kondisi lahan yang sudah teman-teman buat, berdasarkan potensi lahan yang sudah teman-teman buat, kira-kira itu bisa mendukung tidak untuk dibangun permukiman, dibangun untuk pertanian, dan juga untuk kebutuhan konservasi. Makanya itu yang dinamakan sebagai daya dukung, yaitu bagaimana kemampuan dari suatu lingkungan, kalau kita lahan berarti dari suatu lahan, untuk bisa mendukung kegiatan atau aktivitas manusia di atasnya. Baik itu untuk permukiman, dalam konteks ini ya untuk permukiman, untuk pertanian atau perkebunan, dan juga untuk konservasi. Kira-kira cocok tidak dimanfaatkan. Sehingga dalam nanti teman-teman menghitung daya dukung lahan, kaitannya daya dukung untuk permukiman, untuk pertanian atau perkebunan, dan juga untuk konservasi, ini akan menggunakan data yang telah teman-teman buat
kemarin di minggu kelima kemarin, yaitu tentang peta indeks potensi lahan. Dasarnya pembuatannya berdasarkan itu datanya, sehingga ketika teman-teman belum mengerjakan indeks potensi lahan, maka tidak akan bisa menghitung daya dukung lahan ini. Nah, oke, ini sedikit tentang konsep ya. Jadi ketika kemarin bahasan mungkin di minggu pertama, kedua itu kita sudah banyak membahas tentang konsep apa sih, kenapa kita perlu melakukan perhitungan daya dukung, kenapa kita perlu melakukan perhitungan evaluasi dan seterusnya. Itu kan sebenarnya yang kita lakukan itu adalah untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan goal akhirnya itu pembangunan yang berkelanjutan. Apa yang dimaksud pembangunan berkelanjutan? Yang dimaksud pembangunan berkelanjutan itu merupakan pembangunan yang dia memperhatikan 3 aspek penting, yaitu pertama kondisi sosial, kondisi lingkungan, dan juga kondisi ekonomi yang bisa berjalan beriringan dan juga berdampingan tanpa menggugurkan salah satu komponennya. Sehingga ketika komponen sosial tetap berjalan, kemudian ekonomi tetap berjalan, lingkungan tetap lestari, itulah yang dinamakan sebagai pembangunan berkelanjutan. Dan dasar dalam pembuatan pembangunan berkelanjutan itu merupakan pembangunan yang berorientasi pada daya dukung dan daya tampung caranya. Jadi ketika kita ingin membuat kebijakan pembangunan, dasarnya yang kita kaji itu adalah daya dukung dan daya tampung dari lingkungannya. Jangan sampai nanti kita membangun itu melebihi daya dukung dan juga daya tampungnya. Karena apa? Kalau ketika melebihi, maka lingkungan nanti akan menjadi rusak atau tidak akan lestari. It's okay, mungkin 1, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun mungkin lingkungan tidak rusak, tetapi kedepannya lingkungan itu akan rusak sehingga anak cucu kita tidak akan bisa menikmati. Oleh karena itu pentingnya daya dukung dan daya tampung itu dihitung. Nah, daya dukung itu sebenarnya apa sih? Nah, ini saya ambilkan dari beberapa definisi ya. Daya dukung itu secara umum diartikan sebagai kemampuan dari suatu sistem untuk mendukung suatu aktivitas sampai pada level tertentu. Itu yang dinamakan daya dukung. Sehingga ketika dikatakan daya dukung lingkungan itu berarti apa? Kemampuan dari suatu lingkungan untuk mendukung suatu aktivitas manusia yang berada di dalamnya, kan seperti itu daya dukung lingkungan. Nah, itu sesuai dengan dalam Undang-Undang UU PLH nomor 32 tahun 2009. Ini yang masih versi belum revisi yang Omnibus Law ya. Saya masih pakai undang-undang yang lama. Yaitu adalah kemampuan suatu lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan juga keseimbangan antara keduanya. Itulah yang dinamakan konsep daya dukung. Dari pengertiannya ini sudah jelas bahwa daya dukung ini dibuat atas dasar untuk menjaga keseimbangan antara keduanya, antara apa? Antara si manusianya, yaitu komponen sosial dan juga ekonomi, dengan lingkungan, yaitu komponen lingkungannya itu sendiri. Sehingga ketiga-tiganya bisa berjalan berdampingan. Nah, itulah yang dinamakan pembangunan berkelanjutan. Makanya daya dukung ini digunakan sebagai dasar dalam penilaian kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kemudian menurut Binder dan Lopez, daya dukung itu merupakan jumlah maksimum populasi yang dapat didukung oleh suatu wilayah sesuai dengan kemampuan teknologi yang ada. Sebenarnya hampir mirip semua. Jadi konsepnya sebenarnya daya dukung itu adalah merupakan suatu kemampuan dari suatu wilayah tertentu atau suatu lingkungan tertentu untuk mendukung aktivitas kehidupan makhluk hidup dan juga manusia di atasnya. Intinya itu aja. Daya dukung. Nah, kemudian kalau daya tampung apa? Daya tampung kalau menurut UU PLH, saya ambilkan juga UU PLH, yaitu merupakan kemampuan dari suatu lingkungan untuk menyerap atau menampung zat, energi, atau komponen lain yang dimasukkan ke dalamnya. Atau dengan kata lain yang dinamakan daya tampung adalah kemampuan dari suatu lingkungan untuk menyerap dari berbagai macam limbah yang dihasilkan oleh aktivitas makhluk hidup di atasnya. Nah, kenapa kita perlu juga menghitung daya tampung? Karena jangan sampai kita ketika nanti membuang limbah, entah itu limbah apapun, itu sampai melebihi kapasitas dari daya tampungnya. Karena apakah ketika melebihi kapasitas, jelas nanti lingkungan akan tercemar. Ketika lingkungan tercemar, lingkungan akan rusak sehingga tidak akan lestari. Sehingga lingkungan itu punya batasnya.
batasnya berdasarkan apa? Berdasarkan dari remediasinya. Jadi setiap kondisi lingkungan itu dia memiliki kemampuan untuk bisa mengembalikan kondisi lingkungan seperti awal sebelum terjadi limbah. Jadi dia memiliki kemampuan untuk memfilter limbah, untuk mengolah kembali limbah sehingga dia limbah itu tidak mencemari kondisi lingkungan tersebut. Nah, itulah yang dinamakan sebagai batas daya tampung. Makanya nanti ketika teman-teman mungkin nanti setelah lulus bergerak di bidang lingkungan atau mungkin nanti bergerak di bidang pembangunan wilayah, konsep daya dukung dan daya tampung ini sangat penting sekali. Karena daya dukung itu didasarkan pada potensi lahan, kita nilai mana yang bisa mendukung, sementara daya tampung kita melihat dari lahan itu bisa menampung seberapa. Jangan sampai ketika, kita sudah ketemu nih daya dukungnya, ini mendukung untuk kebutuhan pertanian, berarti dibuat pertanian. Nah, ketika dibuat pertanian, jangan sampai pertaniannya itu mencemari kondisi lingkungan. Cara melihatnya bagaimana? Dengan melihat daya tampungnya, lingkungannya. Ternyata tanah di sini hanya bisa menampung misalkan limbah pertanian dalam skala 2 hektar. Berarti jangan buat pertanian itu dibuat 3 hektar. Karena ya limbah yang bisa ditampung itu hanya untuk skala pertanian 2 hektar. Misalkan seperti itu. Itulah fungsinya dari daya tampung. Nah, kemudian kalau kita tarik konsepnya daya dukung ya, tadi kan daya dukung secara umum, kita tarik ke lahan, berarti apa maksudnya? Berarti secara definisi itu merupakan kemampuan dari suatu lahan untuk mendukung aktivitas atau makhluk hidup di atasnya, kan seperti itu. Berarti kira-kira lahan yang dipunyai di wilayah, di suatu wilayah tertentu itu mendukung nggak sih untuk aktivitas manusia? Nah, itulah yang dimaksud dengan daya dukung lahan. Dan teman-teman nanti akan mencoba untuk menghitung ini daya dukung lahan. Jadi menghitung kira-kira wilayah teman-teman yang sudah teman-teman buat untuk studi kasus itu kira-kira bisa sampai saat ini masihkah bisa mendukung untuk memenuhi kebutuhan manusia atau makhluk hidup di atasnya. Itulah yang akan teman-teman hitung. Nah, konsep daya dukung lahan ini sebenarnya nanti daya dukung, konsep daya dukung itu banyak, tapi yang akan kita gunakan di sini nanti adalah 3 konsep, yaitu pertama daya dukung untuk lahan untuk permukiman, daya dukung lahan untuk kebutuhan pertanian atau untuk produksi ya, dan yang terakhir itu daya dukung lahan untuk kebutuhan konservasi. Kenapa saya ambil 3 ini? Karena ketiga ini mewakili apa itu untuk bentuk-bentuk lahan yang sifatnya budidaya dan non-budidaya. Yang non-budidaya diwakili dengan zona konservasi. Sementara yang budidaya diwakili untuk yang pertanian dan juga permukiman. Nah, budidaya terbagi menjadi 2 juga. Ada yang budidaya non-produktif dan juga budidaya yang tidak produktif, yaitu yang permukiman. Sehingga kalau kita tarik konsepnya daya dukung lahan untuk permukiman, berarti adalah merupakan kemampuan dari suatu lahan untuk mendukung ketersediaan permukiman di suatu wilayah. Jadi teman-teman nanti akan menghitung kira-kira dengan potensi lahan yang ada dari hasil IPL tadi, kira-kira isu ini sudah bisa mendukung untuk ketersediaan permukiman belum. Dilihat dari apa? Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah. Nah, nanti kan ada koefisiennya ya. Jadi tiap penduduk, tiap satu orang itu dia harus memiliki berapa meter persegi lahan untuk hidup layak. Kan standarnya sudah ada. Nah, nanti teman-teman memodelkan dengan itu. Misalkan dengan jumlah penduduk 1000, berarti tinggal 1000 kalikan koefisien hidup layak berapa meter persegi. Nah, kira-kira lahan di tempat teman-teman itu sudah mendukung itu. Yang khusus untuk yang memiliki potensi yang digunakan untuk permukiman. Dilihat dari apa? Dari nilai IPL. Nanti secara teknis akan saya bahas juga. Nah, kalau pertanyaan bagaimana daya dukung lahan pertanian? Berarti kemampuan suatu lahan untuk mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan. Jadi kira-kira perkebunan itu kan juga manusia penduduk juga ada standarnya. Butuh berapa kalori untuk hidup, berapa kebutuhan pangan yang dibutuhkan setiap tahun atau setiap hari dan seterusnya. Itu nanti teman-teman bisa konversikan ke dalam luasan lahan yang dibutuhkan dengan apa? Data produksi panen. Nah, nanti ketemu luas lahan yang dibutuhkan, dicocokkan dengan luas lahan yang potensinya cocok untuk pertanian. Kira-kira masih mendukung atau tidak dan seterusnya. Nah, kalau yang terakhir itu daya dukung lahan konservasi itu sama, yaitu kemampuan suatu lahan untuk mendukung kegiatan konservasi.
kegiatan konservasi ini juga memiliki koefisien juga. Nah, koefisien ini digunakan untuk menilai kira-kira kebutuhan lahan yang untuk konservasi sudahkah mencukupi ya untuk di suatu wilayah tertentu. Nah, secara teknis kita akan bahas. Oke, ini cara menghitung daya dukung lahan untuk permukiman. Cara menghitung daya dukung lahan untuk permukiman itu sebenarnya teman-teman hanya membutuhkan dua data, yaitu pertama data luas lahan yang layak untuk permukiman. Nah, ini data luas lahan layak untuk permukiman itu teman-teman cukup mengambil luasan dari peta yang sudah teman-teman buat di minggu kelima kemarin, yaitu peta indeks potensi lahan. Kemarin di indeks potensi lahan sudah saya jelaskan bahwa wilayah yang cocok bisa digunakan untuk permukiman adalah wilayah yang memiliki indeks potensi lahan pada kategori sedang sampai ke rendah dan atau pada yang rendah. Sehingga teman-teman coba hitung luas wilayah di tempat teman-teman yang nanti masuk kategori indeks potensi lahannya itu sedang atau rendah. Dua-duanya bisa dikalkulasi luasnya dan nanti digunakan untuk data ini, data luas lahan yang layak untuk permukiman. Digunakan data untuk perhitungan semua. Jadi misalkan kabupaten wilayahnya cakupannya Kabupaten Kudus, berarti di Kabupaten Kudus kemarin kan mesti ada hasilnya penilaian nilai IPL. Nah, dilihat nilai IPL-nya yang masuk kategori sedang dan juga rendah itu dijadikan satu, dihitung luasnya. Nah, nanti ketemu data luas lahan yang layak untuk permukiman digunakan itu. Dan data yang kedua yaitu data jumlah penduduk. Nah, saya kira data jumlah penduduk ini nanti teman-teman bisa cari di BPS dan teman-teman mohon untuk mencari data jumlah penduduk yang terbaru yaitu yang tahun 2019. Kalau 2019 tidak ada, tahun yang 2018. Coba nanti cari ya, pakai dalam angka, kabupaten dalam angka. Dan nanti teman-teman mohon nanti untuk analisis kajiannya ini dibuat dengan unit analisis. Unit analisisnya yaitu dibuat kecamatan ya. Jadi nanti perhitungan daya dukung lahannya itu dibuat per kecamatan. Jadi misalkan nanti dalam satu kabupaten itu ada 5 kecamatan, berarti nanti akan keluar 5 daya dukung lahan untuk permukiman untuk kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, D, dan juga E. Gitu ya. Jadi dibuat per kecamatan unit analisisnya. Sehingga data jumlah penduduk yang dibutuhkan yaitu adalah data jumlah penduduk per kecamatan dan juga data luas lahan yang layak untuk permukiman per kecamatan juga. Sama. Nah, kemudian setelah ketemu data jumlah penduduk dan data luas lahan yang layak untuk permukiman, teman-teman tinggal memasukkan ke dalam rumus perhitungan daya dukung wilayah permukiman ini. Yaitu tinggal L1P yaitu data luas lahan layak permukiman tadi dibagi PD yaitu jumlah penduduknya nanti terus dibagi 26,67. Nah, 26,67 ini apa? 26,67 adalah merupakan koefisien kebutuhan lahan per orang untuk permukiman. Jadi untuk hidup layak itu sudah sebenarnya diatur dalam SNI nomor itu ada nomor 031733 tahun 2004. Di situ menyatakan bahwa untuk hidup layak itu manusia satu orang atau penduduk itu harus memiliki lahan seluas 26,67 meter persegi untuk hidup layak satu penduduk. Nah, sehingga ini digunakan untuk menilai koefisien. Nah, tinggal nanti dimasukkan dengan rumus ini saja, dengan 26,67. Nah, sehingga nanti akan ketemu suatu nilai. Nah, dari nilai tersebut nanti ada nilainya yang mungkin 0, ada yang mungkin yang 1 lebih dan seterusnya. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya jika nanti nilai hasil perhitungan daya dukung wilayah permukimannya itu kurang dari 1, berarti maka dianggap lahan di wilayah teman-teman atau di wilayah kecamatan tadi itu tidak mampu memenuhi kebutuhan permukiman penduduknya. Tapi jika nilainya lebih dari 1, berarti maka lahannya itu sudah mampu memenuhi kebutuhan permukiman penduduk. Nah, sehingga dari sini nanti bisa teman-teman dilakukan untuk kajian. Oh, ketika berarti nilai
potensinya yang memiliki potensi untuk permukiman ini sudah memenuhi, berarti bisa diimplementasikan untuk apa? Untuk permukiman, untuk penilaian kebijakan. Tapi kalau belum memenuhi, berarti harus dicari wilayah lain. Wilayah lain diambilkan dari apa? Dari mungkin yang indeks potensi yang lain seperti itu. Nah, ini nanti bisa teman-teman hitung daya dukungnya. Kemudian yang kedua yaitu konsep daya dukung lahan untuk pertanian. Konsep daya dukung lahan untuk pertanian ini memang agak sedikit banyak datanya ya dibandingkan tadi yang permukiman. Kalau untuk daya dukung lahan untuk pertanian sama data pertama yang harus dikumpulkan yaitu data luas lahan yang layak untuk pertanian. Data luas lahan yang layak untuk pertanian ini diambil dari mana? Diambil dari luasan hasil penentuan indeks potensi lahan yang teman-teman sudah buat kemarin, tetapi yang memiliki kelas sangat tinggi dan atau tinggi. Itu nanti bisa jadikan satu, kemudian dihitung luasnya. Jangan lupa unit analisisnya juga per kecamatan. Sehingga ketika ada 5 kecamatan, berarti nanti ada 5 daya dukung lahan untuk pertanian. Itu ya, jadi sehingga data luas lahannya pun juga dibuat per kecamatan. Nanti dikelompokkan, dipotong atau diklasifikasikan berdasarkan kecamatan. Nah, kemudian nanti teman-teman mencari data kebutuhan fisik minimum. Jadi ini sudah saya langsung saja saya berikan. Jadi data kebutuhan fisik minimum untuk memenuhi kebutuhan kalori manusia atau untuk manusia hidup. Dalam setahun itu manusia itu membutuhkan 320 kg per kapita per tahun. Jadi setiap orang itu kalau untuk standar hidup fisik minimumnya itu membutuhkan 320 kg karbohidrat atau kalori. Nah, nanti ini yang akan kita gunakan sebagai dasar dalam perhitungannya. Karena konsepnya kan kita menghitung daya dukung pertanian itu adalah dari kebutuhan manusia itu dia harus memperoleh dalam satu wilayah itu harus berapa kilo, produksi panennya itu berapa kilo dalam berapa hektar. Nanti jumlah luasannya itu yang harus kita cari dari daya dukung lahan pertanian. Sehingga kita maka harus punya data apa? Harus punya data produksi lahan. Nah, ini teman-teman nanti coba cari ya data produksi lahan di data BPS dalam angka. Insya Allah itu nanti juga ada. Jadi data produksi lahan dalam kilogram per hektar. Jadi dalam satuan berapa kilogram per hektar. Nah, nanti ya sekalian bisa mencari data jumlah penduduk. Dan jangan lupa nanti data produksi lahan ini juga dibuat per kecamatan. Dan data jumlah penduduk juga nanti per kecamatan. Bisa cari di BPS, insya Allah ada. Berapa kilogram per hektar data produksi lahannya ya. Untuk yang pertanian saja tidak apa-apa. Cukup untuk yang pertanian, yang data produksi lahan. Data produksi lahan untuk pertanian. Nah, kemudian dari data-data tersebut teman-teman bisa menghitung daya dukung wilayah pertanian dengan rumusnya LP, yaitu data luas lahan layak untuk pertanian yang dihitung dari luasan yang memiliki IPL sangat tinggi dan atau tinggi dibagi jumlah penduduknya. Kemudian dibagi KFM-nya yaitu 320 kg tadi, 320 dibagi PR yaitu produksi lahannya kalikan 0,78. Jadi nilai KFM ini diambilkan dari nilai ini. Nih, KFM itu 320. Dan nanti jangan lupa satuannya harus disamakan semua dulu, harus dalam hektar semua. Jadi LP itu dalam hektar, kemudian PR itu dalam kilogram per hektar, sehingga nanti bisa match semua. Nah, nanti hasil dari perhitungan nanti juga sama, akan keluar nilai. Ketika nilainya kurang dari 1, maka lahan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan makan atau pertanian penduduk. Sementara kalau lebih dari 1, berarti lahan itu sudah dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan makan dan juga pertanian penduduk, seperti itu. Dan jangan lupa tadi saya ingatkan yaitu nanti unit analisisnya adalah kecamatan, nanti dihitungnya per kecamatan. Gitu nggih. Nah, nanti data yang dicari adalah data luas lahan layak untuk pertanian, didapatkan dari luasan hasil penilaian indeks potensi lahan,
Kemudian data produksi lahan nanti cari di BPS, data produksi lahan yang ini pertanian saja, untuk pertanian sawah, cukup yang pertanian, tidak perlu yang lain. Dan yang terakhir yaitu data jumlah penduduk. Itu dibuat per kecamatan. Dan yang terakhir yaitu daya dukung lahan untuk konservasi. Nah, daya dukung lahan untuk konservasi ini, data yang dibutuhkan itu ada 3, yaitu pertama data luas lahan yang layak untuk lindung, yaitu sama diambilkan dari indeks potensi lahan yang pada wilayah teman-teman kemarin sudah hitung itu yang masuk kategori sangat rendah dan atau rendah. Kemudian data luas wilayah, bedanya ini yang dibutuhkan yaitu dalam hektar, data luas wilayah dalam hektar yang dibutuhkan. Dan juga koefisien lindung pada tata guna yang akan dimanfaatkan. Nah, koefisien lindung pada tata guna yang akan dimanfaatkan itu sudah saya tampilkan di sini. Jadi tiap penggunaan lahan itu dia memiliki koefisien masing-masing. Untuk kebun 0,42, sawah 0,46, tegalan 0,21, permukiman 0,18 seperti itu. Nah, ini kalau caranya agak berbeda dibandingkan yang pertanian dan juga permukiman. Caranya dari tadi teman-teman sudah menemukan ya, oh ternyata di wilayah saya yang memiliki IPL sangat rendah atau rendah itu kan sudah diketahui sebarannya. Dari sebaran itu teman-teman coba klopkan atau coba tampalkan atau overlaykan dengan apa? Overlaykan dengan kondisi penggunaan lahan existing. Jadi butuh peta penggunaan lahan. Konfirmasikan dengan penggunaan existing dan dilihat di situ. Di dalam nilai indeks potensi lahan yang masuk kategori sangat rendah atau yang layak untuk lindung itu dia memiliki penggunaan lahan apa saja. Oh ternyata penggunaan lahannya itu ada yang sekarang itu ada kebun, sawah, tegalan. Berarti nanti yang akan teman-teman pakai adalah kebun, sawah, tegalan. Kalau hanya ada cuma satu penggunaan lahan yaitu hanya misalkan sawah, berarti yang gunakan yang sawah saja untuk koefisiennya. Kalau ada 2 hanya kebun dan permukiman, berarti gunakan yang kebun dan permukiman dan seterusnya. Nah, ini coba ditambahkan ya. Ditambahkan baru nanti teman-teman bisa menghitung yang namanya perhitungan daya dukung wilayah konservasi ini. Jadi daya dukung wilayah konservasi itu teman-teman bisa hitung dengan data luas lahan yang layak untuk lindung, yaitu luasnya berapa tadi dikalikan nilai koefisiennya. Itu kalau cuma satu penggunaan lahan. Tapi kalau misalkan hasil dari tadi overlay ternyata ada 2 atau 3 penggunaan lahan, berarti teman-teman harus pisahkan. Berarti luas lahan yang layak untuk lindung dengan penggunaan lahan kebun, misalkan ini kebun, nah, dikalikan dengan koefisien yang kebun dulu 0,42, misalnya luas yang kebun dikalikan koefisien kebun, dikalikan ini dalam kurung ya, dikalikan baru nanti ditambahkan dengan yang kedua. Oh ternyata yang layak tadi dalam satu lahan tadi ada sawahnya juga, berarti ya sawah luasnya yang layak dengan penggunaan lahan sawah sekarang berapa dikalikan koefisien sawah berapa 0,46 seperti itu. Nah, ini nanti hasil pengalian ini ditambahkan baru dibagi dengan luas wilayahnya. Dan jangan lupa satuannya harus disamakan antara yang LP dengan LW-nya. Kalau LP-nya nanti meter persegi ya LW-nya meter persegi. Kalau LP-nya hektar berarti LW-nya juga hektar. Sama-sama harus disamakan. Ini sudah ada koefisiennya. Dan nanti sama juga hasil perhitungannya ini nanti bisa diketahui. Jika nilainya daya dukungnya kurang dari 1, berarti lahan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan konservasi. Untuk ke zona konservasi. Kalau lebih dari 1, berarti lahan sudah mampu memenuhi kebutuhan untuk zona konservasi. Seperti itu. Nah, saya kira ini nanti teman-teman adalah hal yang sangat mudah untuk menghitung daya dukung ini. Ada 3 daya dukung. Yaitu daya dukung lahan untuk permukiman, daya dukung lahan untuk pertanian, dan juga daya dukung lahan untuk konservasi. Nah, ini nanti teman-teman silahkan bisa hitung, dibuat unit analisisnya per kecamatan. Sekali lagi per kecamatan. Per kecamatan ya. Jadi misalnya dalam satu kabupaten ada 5 kecamatan, berarti nanti ada 5 kali 3, ada 15 perhitungan daya dukung lahan.
Kalau kecamatannya ada 6, berarti berapa? 6 kali 3, 18 perhitungan daya dukung lahan. Seperti itu. Oke, setelah ini teman-teman menghitung ketiga komponen daya dukung lahan tadi, baik daya dukung lahan untuk permukiman, daya dukung lahan untuk pertanian, dan daya dukung lahan untuk konservasi. Nah, selanjutnya apa? Ini saya berikan gambaran untuk penentuan kebijakannya. Jadi, setelah teman-teman nanti menghitung daya dukung, sebenarnya ini untuk bisa dasar sebagai kebijakan. Dari nilai daya dukung lahan, permukiman, dan pertanian konservasi tadi, bisa teman-teman lihat apakah nilainya itu lebih dari 1 atau kurang dari 1. Jika lebih dari 1, berarti kan tadi kesimpulannya, berarti lahan di tempat wilayah teman-teman itu sudah bisa mendukung untuk peruntukan permukiman, untuk peruntukan pertanian, ataupun untuk peruntukan konservasi, jika nilainya lebih dari 1 pada ketiga-tiganya. Sehingga ketika sudah lebih dari 1, maka hal yang bisa dilakukan itu adalah melakukan analisis kesesuaian lahan lanjutannya. Kenapa analisis kesesuaian lahan itu perlu dilakukan? Karena bisa saja misalkan tadi dari lahan yang memiliki indeks potensi yang sudah dihitung tadi, yang sesuai, yang sudah nilainya lebih dari 1, itu bisa saja nanti ada yang tidak cocok ternyata secara minor. Nah, sehingga itu perlu nanti tidak diikutkan, dikeluarkan. Makanya perlu lagi dilakukan analisis kesesuaian. Misalkan untuk yang daya dukung lahan permukiman, berarti lakukan analisis kesesuaian untuk yang permukiman. Cocokkan dengan syarat kriteria untuk permukiman. Jika cocok semua lahannya, berarti oke, bisa diimplementasikan. Oh, nanti berarti untuk yang pertanian, cocokkan dengan kondisi yang untuk pertanian. Misalkan untuk pertanian apa ya pengennya? Untuk pertanian yang sawah misalkan. Cocokkan dengan analisis kesesuaian lahan untuk pertanian sawah di situ. Dilihat di situ. Oh, yang apa itu semua cocok, berarti bisa diimplementasikan di apa itu lahan-lahan yang tadi yang dianalisis daya dukungnya bisa digunakan untuk pertanian, bisa digunakan untuk permukiman, sehingga tidak masalah atau tidak problem karena tidak kekurangan. Nah, tetapi bagaimana jika daya dukungnya kurang dari 1? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Berarti kalau daya dukungnya kurang dari 1, berarti lahan di wilayah yang tempat teman-teman pelajari itu belum bisa mendukung, belum, masih kurang jumlahnya secara luasan. Sehingga apa? Ya teman-teman harus mencari nanti apa itu mencari lokasi yang memiliki IPL dengan hambatan yang sedikit. Jadi misalkan ya, saya contohkan misalkan tadi hasil daya dukung lahan untuk permukimannya kurang dari 1. Misalkan 0,8, berarti kan kurang 0,2. 0,2 itu kira-kira berapa luasannya? Oh, misalkan dia butuh penambahan 200 hektar. Nah, teman-teman tinggal cari 200 hektar itu diambilkan dari nilai IPL yang lebih rendah, tetapi yang memiliki sedikit hambatan. Kalau untuk permukiman, berarti kategorinya sedang dan juga rendah, berarti ambilkan yang sangat rendah, tetapi yang dia hambatannya itu sedikit. Cari yang 200 hektar tadi yang pada IPL yang sangat rendah tetapi hambatannya sedikit. Nah, baru nanti kalau sudah ketemu 200, kemudian cek lagi nilai daya dukungnya. Kalau sudah lebih dari 1, berarti perlu dilakukan analisis kesesuaian. Kira-kira sesuai tidak? Kalau sudah sesuai, bisa dilakukan kebijakan. Seperti itu. Jadi ini adalah rentetan. Caranya adalah teman-teman menentukan kebijakan ketika teman-teman sudah menghitung daya dukung, baik itu daya dukung untuk lahan untuk permukiman, daya dukung lahan untuk pertanian, maupun untuk yang konservasi. Teman-teman bisa kaji ketiga-tiganya. Dan itu perlu dikaji masing-masing ya. Jadi yang permukiman perlu dikaji sendiri, pertanian sendiri, konservasi sendiri. Permukiman apakah mencukupi atau tidak? Jika sudah mencukupi, oke, lanjut ke kesesuaian lahan. Sesuai atau tidak? Jika sesuai semua, berarti bisa untuk kebijakan. Jika ada yang tidak sesuai, berarti yang tidak sesuai tadi tidak jadi digunakan untuk permukiman, tapi cari untuk yang lain. Yang untuk permukiman berarti lanjutkan, bisa digunakan untuk permukiman, seperti itu. Nah, kalau permukimannya masih kurang gimana? Cari lahan yang memiliki IPL lebih rendah daripada yang peruntukan permukiman, yaitu yang sangat rendah, IPL yang sangat rendah. Cari luasan sebanyak yang kekurangannya. Misalnya kurangnya 200 hektar, cari di sangat rendah itu 200 hektar. Baru nanti cek lagi nilainya.
Kalau sudah lebih dari satu, berarti lanjut ke kesesuaian lahan, baru nanti ke implementasi kebijakan. Sehingga ini adalah rentetan cara untuk menentukan kebijakannya. Nah, dan ini penting nanti ketika teman-teman menjadi seorang perencana wilayah, pengembang wilayah, ataupun nanti menjadi seorang bupati atau pemimpin di satu wilayah, ini sangat penting. Bagaimana cara membaca data daya dukung. Setelah ketemu daya dukung, apa yang perlu dilakukan? Nah, inilah yang perlu dilakukan oleh teman-teman ketika dalam membuat kebijakan dalam perencanaan wilayah. Kira-kira itu yang saya sampaikan di pertemuan minggu ke-6 kali ini tentang daya dukung lahan. Dan nanti berarti tugas di minggu ini teman-teman harus menghitung daya dukung lahan di wilayah masing-masing untuk kebutuhan permukiman, kebutuhan pertanian, dan juga untuk kebutuhan konservasi. Perhitungan daya dukung lahan dibuat per kecamatan, yaitu dengan unit analisis kecamatan. Sehingga nanti ketika dalam satu kabupaten teman-teman itu ada 5 kecamatan, berarti nanti harus ada 15 perhitungan. Ada 5 perhitungan untuk permukiman, 5 perhitungan untuk pertanian, dan 5 perhitungan untuk konservasi. Kalau jumlah kecamatannya ada 10, berarti ada 30 perhitungan. Seperti itu. Dibuat per kecamatan, jangan lupa. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan saya melalui WhatsApp ataupun melalui forum diskusi yang nanti saya buka di psikologi. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.